Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Idi Aini MR. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Teori Perilaku Konsumen. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Asti Andini Sambroto, dengan NIM 2140600001. Lalu partner saya atas nama Liza Rahima dengan NIM 2140600002. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Perilaku Konsumen. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam yakni mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat atau falah. Maka cara dalam berkonsumsi pun tentu haruslah berlandaskan kepada nilai-nilai dan syariat Islam yang di dalamnya tidak hanya mementingkan aspek-aspek dunia saja, tetapi memperhatikan juga aspek-aspek akhirat. Sehingga dari aktivitas konsumsi yang sesuai dengan nilai Islam akan tercapai kemaslahatan akhirat karena menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengabaikan kemaslahatan dunia. Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariat Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu evaluasi teori konsumsi konvensional. Pembahasan ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Pembahasan perilaku teori konsumsi dalam ekonomi konvensional hanya memerhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang singular dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun pemikirannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai atau positif. Yang kedua yaitu perspektif Islam atau konsumsi, aksioma tambahan dalam teori ekonomi Islam, non-haram items dan maslaha oriented. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Dalam konsep inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram, pelanggaran terhadap israf, pelanggaran terhadap kemewah-mewahan dan bermegah-megahan, serta aspek-aspek normatif lainnya. Kita melihat batasan konsumsi dalam Islam sebagaimana diurai dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Baiklah, yang ketiga, preferensi dan prioritas konsumsi Islam. Pemenuhan kebutuhan setiap individu selalu dihadapkan pada berbagai pilihan atau preferensi yang ada di pasar. Adapun dalam ekonomi Islam, mengonsumsi suatu barang dan jasa lebih mengedepankan kemaslahatan, jangan berlebihan atau israf, sehingga menimbulkan perilaku mubazir, sehingga lebih berorientasi pada keseimbangan dan memilah-milah barang dan jasa yang dikonsumsi serta memperhatikan pemanfaatan anggaran dana yang wajar.
Al-Qaradawi, ada 3 norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumen muslim. Yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Dan yang ketiga, kesederhanaan. Yang selanjutnya, perilaku konsumsi dalam Islam, kerangka maslahah dan maqasid syariah. Maslahah adalah tujuan utama dari maqasid syariah, yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama, agama atau al-din. Yang kedua, hidup atau jiwa. Yang ketiga, keluarga atau keturunan. Yang keempat, harta dan kekayaan. Dan yang kelima, intelek atau akal. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparit meliputi kebutuhan daruriyat, kesenangan atau kenyamanan, hajat, dan kemewahan tahsiniyat. Prinsip-prinsip konsumsi menurut Abdul Manan dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Dan yang kedua, prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Dan yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan, sikap berlebih-lebihan atau yang disebut dengan israf. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Dan yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima adalah prinsip moralitas. Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara benar dan disiplin dalam praktiknya akan menjamin terwujudnya tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu berupa 1. Kemaslahatan. Yang kedua, menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Pembahasan yang selanjutnya adalah determinasi konsumsi dalam perspektif Islam dan konsep pemilihan dalam konsumsi. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang disebut dengan falah. Berikut adalah norma dan etika dalam konsep pemilihan dalam konsumsi. Yang pertama, seimbang. Dan yang kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, larangan bersifat israf atau royal. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Konsumen muslim diharapkan mampu membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan serta menjauhi sikap israf atau royal dan sia-sia, serta membelanjakan harta pada bentuk yang halal dan baik, lalu seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini yaitu bahwa Islam mengajarkan kesederhanaan dalam melakukan praktik ekonomi. Islam juga mengajarkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan bersedekah dan membayar zakat. Karena harta yang ada pada kita saat ini adalah salah satu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi, untuk menciptakan kemaslahatan, alangkah baiknya kita membelanjakan harta sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari gaya hidup hedonisme dan konsumtif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.